Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, sebelum kita selami kisah inspiratif ini, yuk kita panjatkan salawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga setiap lantunan salawat kita menjadi syafaat di hari akhir nanti. Amin. Di tengah hiruk pikuk dunia yang penuh sorotan, seringkali kita lupa bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak kita terlihat, diakui, atau ditinggikan manusia. Justru, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pandangan yang berbeda. Ada jiwa-jiwa yang memilih jalan sunyi, tak mencari pujian dunia, namun kedudukannya justru sangat tinggi di sisinya. Mereka adalah hamba-hamba pilihan yang hatinya dipenuhi kerendahan, keikhlasan, dan ketulusan. Mari kita kupas tuntas 5 tanda hati yang terlihat sederhana di mata manusia, namun sangat istimewa di hadapan Allah. Siapa tahu selama ini engkaulah salah satu di antara mereka. 1. Tidak merasa lebih baik dari siapapun, walau ilmu dan kemampuan melimpah. Saudaraku, semakin dekat seorang hamba dengan Sang Pencipta, semakin ia menyadari betapa kecilnya dirinya. Ia tidak mudah memotong pembicaraan, tidak terburu-buru menghakimi, dan tidak pernah menyombongkan apa yang ia ketahui. Ilmu yang luas dan kemampuan yang hebat baginya hanyalah titipan dari Allah. Bahkan, ketika ia melihat kekurangan pada orang lain, hatinya memilih jalan kelembutan. Ia tahu bahwa hati manusia tidak akan terbuka dengan cacian, melainkan dengan kasih sayang. Ia meneladani para nabi yang membimbing umatnya dengan penuh kesabaran dan ketakutan kepada Allah. Ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan puncak kekuatan spiritual. Makrifatullah, mengenal Allah, bukan hanya tentang memahami ilmu agama, tapi juga memahami bahwa tiada alasan sedikit pun untuk merasa sombong di hadapan ciptaannya. Karena di mata Allah, siapapun bisa menjadi lebih mulia, bahkan mereka yang tak terlihat berilmu. 2. Menjaga aib orang lain meski mengetahui kekurangannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. HR Muslim. Sebuah ajaran yang sangat mendalam, saudaraku. Orang yang hatinya telah tersentuh cahaya ilahi tidak akan mudah membuka aib sesama, meski ia tahu banyak kekurangannya. Bukan karena membenarkan kesalahan, tapi karena ia menjaga kehormatan saudaranya. Ia sadar bahwa setiap orang sedang berjuang dengan dosanya sendiri, persis seperti dirinya yang juga memiliki aib yang Allah tutupi. Untuk apa menyebar aib orang lain jika kita sendiri setiap saat membutuhkan rahmat dan ampunan Allah? Menutupi aib bukanlah pura-pura tidak tahu, melainkan meneladani sifat Allah yang maha menutupi. Bayangkan, jika semua kesalahan kita dibuka di hadapan dunia, akankah ada yang masih menghargai kita? Namun Allah menutupi aib kita, bahkan saat kita belum bertobat. Maka, hamba yang sejati akan meneladani sifat ini. Menutupinya dengan doa, bukan menyebarkannya dengan cerita. Semakin kita menjaga kehormatan orang lain, semakin Allah menjaga kehormatan kita, bahkan di hari kiamat nanti. 3. Tidak marah saat diremehkan, justru mendoakan dalam diam. Hati yang mengenal Allah tidak akan mudah terpancing amarah saat diremehkan. Ia tahu bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh pandangan manusia, melainkan oleh pandangan Tuhannya. Ketika dihina, ia tidak sibuk membela egonya. Sebaliknya, ia sibuk merenung, pelajaran apa yang Allah ingin aku dapatkan dari peristiwa ini. Sebab, bisa jadi ini adalah cara Allah membersihkan hatinya dari keinginan untuk diakui. Jiwa yang telah merasakan makrifatullah tidak mencari panggung di hadapan manusia, tapi mencari ridha Allah dalam kesendirian. Ia tidak membalas ucapan kasar dengan kekasaran. Ia tahu orang yang menyakitinya mungkin sedang lelah, sedang lupa, atau justru Allah sedang mengirimkannya sebagai ujian untuk mengukur kedewasaan jiwanya. Oleh karena itu, ia memilih mendoakan dalam diam. Ini bukan karena lemah, tapi karena ia ingin meraih kemenangan dengan cara yang lebih tinggi. Setiap doa yang lahir dari hati yang tersakiti, namun masih memilih memaafkan, adalah doa yang sangat dicintai langit.
Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan air mata diam-diam itu. Jadi, jangan takut diremehkan. Karena boleh jadi, saat manusia merendahkanmu di bumi, Allah justru sedang meninggikan derajatmu di langit. 4. Bahagia dalam melayani, bukan untuk dilayani. Saudaraku, hati yang telah mengenal Allah akan merasa lebih mulia saat bisa melayani, bukan saat dilayani. Ia tidak mengejar jabatan atau posisi terhormat, tapi merasa cukup dan bahagia saat bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Mereka ini seringkali tidak terlihat menonjol, namun merekalah penyangga kebaikan di sekeliling kita. Mereka mencuci gelas setelah pengajian, merapikan sajadah setelah sholat, atau menyiapkan makanan tanpa ingin diketahui siapa pelakunya. Itulah kebahagiaan sejati bagi jiwa yang merasa cukup dinilai oleh Allah. Melayani bukan berarti lebih rendah, justru di sanalah terletak tanda kebesaran hati. Hanya jiwa yang besar yang mampu menundukkan egonya dan merasa bangga saat bisa membantu tanpa harus dilihat atau diberi pujian. Para wali dan kekasih Allah tak sibuk meminta penghargaan. Mereka tahu pahala dari tangan yang bekerja dalam diam jauh lebih berharga daripada tepuk tangan dan pujian yang fana. Jika hari ini kamu merasa senang bisa membantu orang lain tanpa dikenal dan tanpa mengharapkan balasan, itu bukan kelemahan. Itu adalah pertanda bahwa hatimu sedang dipersiapkan untuk derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. 5. Selalu merasa dosa banyak, meski amal tak sedikit. Ada hamba Allah yang amalnya besar, namun ia tetap merasa kecil di hadapannya. Bukan karena rendah diri yang tidak pada tempatnya, melainkan karena ia sadar bahwa sebaik apapun amalnya, tak akan pernah bisa membayar nikmat Allah, apalagi menyamai kasih sayangnya. Ketika ia bersujud, bukan rasa bangga yang ia bawa, tapi air mata malu. Ia tahu surga bukanlah harga dari usahanya, melainkan hadiah dari rahmat Allah semata. Semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa takut dan harap bercampur dalam jiwanya. Ia tahu sholatnya masih banyak kekurangan, puasanya belum tentu diterima, lisannya kadang tergelincir, hatinya kadang lalai. Namun justru karena kesadaran inilah ia tidak berani sombong, sebab ia menyaksikan betapa agungnya Allah dan betapa kecilnya dirinya. Dan disitulah letak keselamatannya. Rendah hati bukan berarti rendah amal. Jika kamu merasa dosamu banyak padahal kamu sedang berusaha taat, bisa jadi itu bukan karena kamu buruk, tapi karena Allah sedang menjaga hatimu agar tidak terjebak dalam rasa ujub, bangga diri, sebab ujub jauh lebih berbahaya daripada dosa. Maka, tetaplah merasa butuh pada rahmatnya, dan jangan pernah merasa cukup dengan amal. Karena yang menyelamatkan bukan seberapa hebat kamu berbuat, tapi seberapa jujur kamu bersandar hanya kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan terburu-buru menilai siapa yang lebih dekat kepada Allah. Karena ukuran langit sangat berbeda dengan ukuran dunia. Boleh jadi seseorang yang tampak hina di mata manusia justru sedang ditinggikan derajatnya di hadapan Rabb semesta alam. Dan boleh jadi yang merasa paling mulia justru sedang diuji untuk belajar merendah. Hati-hati dengan rasa lebih baik, karena iblis pun terjerumus bukan karena ia tak tahu Allah, tapi karena ia merasa lebih tinggi dari Adam. Maka semakin kita diberi kelebihan, seharusnya semakin kita tunduk. Sebab hanya hati yang rendah yang sanggup menampung cahaya dari langit. Jika hari ini kamu ingin melatih satu sikap rendah hati, tulislah di kolom komentar. Ya Allah, ajari aku untuk merendah di hadapan-Mu walau dunia mengangkatku. Semoga niatmu menjadi doa, dan doa itu menjadi sebab Allah meninggikanmu dengan caranya yang paling indah. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu cintai. Mungkin mereka sedang lelah dinilai rendah oleh manusia, tapi diam-diam Allah sedang meninggikan derajat mereka setinggi-tingginya. Setiap hati butuh diingatkan karena kita manusia yang mudah lupa. Temukan tausiah, doa, dan motivasi Islami yang menguatkan. Yuk, berlangganan channel Tafsir Hidayah karena kebaikan harus terus didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.